menerapkan paradigma sekularistik sampai pada level ekstrim. Assalamualaikum, halo semuanya. Ya, melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya saya membahas tentang paradigma integralistik. Ya, tadi sudah saya sebutkan dalam video sebelumnya, ada paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan paradigma simbiotik. Ya, ini berkaitan paradigma-paradigma dalam relasi agama dan negara. Kalau dalam paradigma integralistik tadi kita bahas negara menjadi landasan bagi agama, menjadi landasan bagi negara, negara juga menjadi satu dengan agama, otoritasnya sama. Agama dianggap sebagai landasan, ya, otoritas negara dianggap wakil Tuhan. Nah, ini berubah dengan adanya paradigma sekularistik. Siapa sih sebetulnya atau di mana sih sebetulnya tempat permulaan paradigma sekularistik? Nah, paradigma sekularistik sebetulnya lahir di Amerika Serikat. Ketika deklarasi kemerdekaan, kemudian konstitusi Amerika Serikat ditulis. Dalam konstitusi Amerika Serikat disebutkan secara tekstual, secara letterlock, disebutkan bahwa agama itu bebas. Ya, negara tidak punya hak apapun terhadap agama, terhadap otoritas agama, terhadap organisasi-organisasi agama, terhadap gerakan-gerakan agama. Semua orang bebas mau bikin agama apa saja di Amerika Serikat. Semua orang bebas mau bikin gerakan agama apapun. Ya, mau menyembah siapapun bebas. Negara tidak boleh membantu, juga tidak boleh membantu, tidak boleh juga melarang atau misalnya memerangi. Ya. Itu yang menjadi dasar utama pada mulanya paradigma sekularistik ini. Nah, perkembangan di Perancis, perkembangan di Eropa daratan adalah perlawanan terhadap otoritas agama. Karena di sana otoritas agama begitu banyak terlibat dalam proses, ya, dalam proses pemerintahan, ketika pemerintahannya dipegang oleh para raja yang absolut, para kaisar yang memiliki kekuasaan absolut yang kemudian menjadi tiran, menjadi diktator, ya. Kediktatoran, ya, otoritarianisme di Eropa, ya, termasuk di Turki, itu didukung oleh otoritas agama dan itu menjadi fakta sejarah, ya. Jadi agama dan negara menjadi justru mengalami atau ya mengalami satu pengalaman relasi, ya, kerjasama yang negatif, berdampak negatif kepada rakyat, tidak membawa kebaikan karena justru korup. Nah, di sini paradigma integralistik dikoreksi. Kalau di Amerika Serikat adalah dalam wujud sama sekali negara tidak ikut campur tangan dan agama-agama bebas. Namun ternyata di benua Eropa, ya, terjadi dari mulai adanya laicite, kemudian Kemalism. Nah, ini adalah malah mengarah pada level ekstrim, ya, praktik implementasi bentuk paling ekstrim dari sekularisme yang juga terjadi di negara-negara komunis, di Soviet dulu, ya, sebelum kemudian akhirnya runtuhnya Soviet, ya, negara-negara post komunis yang akhirnya menerima perubahan, ya. Nah, pada masa-masa awal, ya, sekitar awal abad ke-20, ya, sampai bahkan beberapa itu di awal abad ke-21 masih ada. Bahkan di saat-saat sekarang ini pun masih terjadi di beberapa negara. Barangkali tidak hanya di Eropa. Yaitu negara yang menerapkan paradigma sekularistik sampai pada level ekstrim. Gimana level ekstrimnya?
sampai kepada menolak atau melarang adanya simbol-simbol agama. Jadi simbol-simbol agama itu ditekan, tidak boleh ada. Ya, orang menggunakan jilbab dilarang. Orang menggunakan laki-laki yang beragama Sikh dilarang menggunakan turban. Perempuan yang beragama Islam dilarang menggunakan jilbab. Ini kalau dilihat dari kacamata hak asasi manusia, jelas melanggar hak asasi manusia. Ya, sama seperti yang terjadi di negara yang malah mewajibkan semua perempuan pakai jilbab. Sama saja. Ya, mau mewajibkan semuanya pakai jilbab dengan melarang semuanya pakai jilbab sama. Ya, sehingga yang satu adalah mewajibkan atau ya mengatur kehidupan beragama itu dalam paradigma integralistik dengan alasan agama sebagai alasan, yang satu dalam paradigma sekularistik yang alasannya agama ada di ruang privat sehingga tidak perlu diperlihatkan di ruang publik. Nah, ini menjadi masalah. Ternyata menjadi timbul permasalahan baru, yaitu permasalahan terkait dengan kebebasan beragama. Nah, paradigma ini kemudian dikoreksi oleh adanya paradigma simbiotik. Yang paradigma simbiotik berbeda dengan paradigma integralistik, berbeda juga dengan paradigma sekularistik, ya. Seperti itu. Nah, kita bahas dalam video berikutnya nanti mengenai paradigma simbiotik.